Erick Thohir, Ketum PSSI, dalam suatu wawancara, Dio mengungkapkan bahwasannya dalam waktu dekat Dio udah bakalan mundur. Bahkan di sini supporter Indonesia dimintanya untuk nunggu sampai 2027. Artinya apa? Artinya di sini kursi sebagai Ketum PSSI itu memang betul-betul empuk ya, Jo. Bahkan sudah gagal pun, Dio bersikeras bahwa dia udah bakalan mundur. Aduh, dati harga diri nian. Kau tuh sudah gagal, Rick. Masa iyo kami harus memperpanjang rasa kecewa kami terhadap PSSI? Kemarin bolehlah kau nih bilang gini, kalau ada yang pengen nyuruh aku mundur, aku akan mundur. Tapi nyatanya, nggak mundur-mundur. Padahal sekarang supporter Indonesia sudah 90% menginginkan engkau itu turun, wahai Erick Thohir. Tapi alasan kau banyak nian. Harus konfirmasi ke FIFA lah. Pengen meneruskan kinerja walaupun banyak kekurangan. Duh, kok sadar dewek bahwasannya PSSI ini banyak kekurangan. Masa masih bertahan di PSSI? Aduh, gak tau malu nian. Kalau kau buat keputusan untuk bertahan menjadi ketum PSSI, tapi engkau mendatangkan kembali STY, gak masalah. Ini tetap baik nak bertahan dengan segala perjudian kau. Dan kalaupun ada yang bilang, Erick Thohir nih kalau mundur yang ganti siapa? Banyak. Aku pribadi pengen Ratu Tisa naik. Kalau ndak tuh, Bapak Hamdan Hamadan yang sering sekali mencari bibit-bibit pemain naturalisasi atau pemain warisan kita di luar negeri. Terus juga opsi lain adalah Bapak Iwan Bule yang menurut aku kemarin dia pas menjadi ketua umum PSSI itu udah diburu-buru nian Jo. Tapi Bapak Iwan Bule kemarin tuh kayaknya sial bae karena ada kejadian di Kanjuruhan. Al-Fatihah untuk para korban yang ada di Kanjuruhan. Bukan maksud aku nak ngungkit-ngungkit lagi masalah itu, tapi di sini aku cuma ingin kita mendapatkan ketua umum PSSI yang baru yang anti kritik kepada supporter Indonesia dan juga mau mendengarkan keluh kesah dari supporter Indonesia. Karena apa? Karena supporter Indonesia ini sekarang pintar-pintar Jo. Dia tahu mana yang bagus, mana yang buruk. Karena supporter Indonesia sudah muak berada dalam fase era kegelapan. Dan menurut kami, supporter Indonesia, Erick Thohir wajib untuk mundur. Karena itu tadi, kami sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, dengan kami pengen Erick Thohir turun, berarti sudah jelas kepemimpinan dia di PSSI bisa dibilang tidak bagus. Maka di situ kami sebagai supporter Indonesia tidak mau lagi nunggu sampai tahun 2027 untuk kau mundur Pak Erick Thohir. Jadi aku mohon mundur sekarang baik. Itu bela dari aku. Assalamualaikum. Jangan kita membangun scapegoat. Iya. Ya kita harus ngaku salah semua. Oke, kita berhentikan ngaku salah. Sampai detik ini Pak Erick Thohir nggak ada pengakuan salah minta maaf dari Federasi PSSI, terutama Pak Erick Thohir dan jajarannya. Nggak ada Pak sama sekali. Di mana ngaku salahnya, bro? Gila ini, sumpah. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, 2027 kan nanti ada pemilihan. Silakan aja. Tapi beri kesempatan kita bekerja dengan segala kekurangan kita, gitu. Dan saya juga tidak mau misalnya kita selalu benar. Ya, mana ada sih manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salah. Oke, kita stop teman-teman. Gila ya. Makin kesini Pak Erick Thohir ini seperti bersandiwara ya. Tidak selalu benar, tapi ya kelihatan yang kami lihat ya kalian mau pengen benar aja gitu loh. Sampai sekarang detik ini aja nggak ada perkataan minta maaf gitu loh. Jangan gue saja jauh 2027 Pak ya. Masyarakat ingin Bapak Erick Thohir sekarang mundur untuk saat ini sebagai ketua PSSI ya. Kalau menjadi Menteri Menpora ya terserah. Tapi masyarakat ingin Pak Erick Thohir mundur dari ketua PSSI. Gimana pendapat teman-teman semua? Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan ikuti channel ini. Thank you. Kok ada yang lucu dan aneh ya? Erick Thohir jawab desakan mundur dari ketua PSSI. Pada 2027 nanti ada pemilihan, silahkan aja. Dulu bilang kalau ada yang minta mundur dan nggak percaya saya akan mundur. Sekarang didesak mundur. Anda malah bilang tunggu sampai 2027 nanti akan ada pemilihan. Ya iyalah 2027 itu masa jabatan Anda udah selesai. Itu namanya bukan mundur, ya kan? Tapi menyelesaikan jabatan Anda. Dulu aja keluar-keluarnya kalau nggak percaya saya dan pengen saya mundur, saya akan mundur. Sekarang didesak mundur dan gagal karena mengelola PSSI dan Timnas Indonesia nggak mau mundur dan kekeh. Semang omongannya selalu beda A sampai Z tiap hari. Aneh.
Selain menunggu calon pelatih timnas Indonesia, ternyata yang lagi hangat juga itu adalah calon-calon ketua PSSI ini. Setelah Pak Hamdan Hamedan dan juga Ratu Tisha, sekarang muncul lagi 2 kandidat sebagai ketua PSSI, yaitu Pak Hartono dan juga Pak Andre ini. Pak Hartono ini pemilik dari klub Italia ya, Como. Kalau untuk 2 kandidat ini, Pak Andre dan Pak Hartono ini, saya nggak bisa berbicara banyak. Tapi yang jelas, kalau Pak Erick Thohir benar-benar mundur jadi ketua PSSI, calon-calonnya ya sudah ada gitu. Kalau menurut kalian gimana nih tentang 2 orang ini? Apakah sepak bola Indonesia akan bakal lebih maju di tangan 2 orang ini? Ataukah tidak sama sekali? Coba kalian tulis di komen dan juga jangan lupa di follow ya. Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Ya habis itu ya silakan pemilihan. Erick Thohir tampaknya sudah menegaskan sikap tegasnya terhadap masa depan dirinya di dunia sepak bola Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PSSI itu menegaskan bahwa ia akan menjaga dan mempertahankan keberadaannya sebagai Ketua Umum PSSI hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2027. Bagi Erick, kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bukanlah sekadar jabatan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas penuh. Langkah Erick Thohir untuk menegaskan posisi ini bukan tanpa alasan. Sejak awal kepemimpinannya, ia datang dengan visi besar, membangun fondasi sepak bola Indonesia yang kuat, profesional, dan modern. Ia sadar bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Reformasi sistem, pembenahan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, hingga pembinaan usia muda membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Karena itu, masa jabatan hingga 2027 menjadi momen penting untuk menuntaskan rencana yang sudah ia rancang sejak awal. Namun, Erick juga menyadari bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan diminta. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Ya. Ia tahu betul bahwa kritik dan tekanan dari berbagai pihak merupakan bagian dari perjalanan sebagai pemimpin federasi sebesar PSSI. Banyak yang menilai langkah-langkahnya terlalu berani, sebagian lain menilai belum maksimal. Tapi Erick memilih untuk tetap fokus. Ia tidak ingin langkah-langkah strategis yang sudah dijalankan terhenti hanya karena tekanan sesaat. Saya akan tetap di sini sampai 2027. Setelah itu silahkan rakyat sepak bola Indonesia menilai dan memilih lagi. Begitu kira-kira makna dari pernyataannya. Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Dalam masa kepemimpinannya, Erick telah mencoba membawa PSSI ke arah yang lebih transparan dan profesional. Ia membuka ruang kerjasama dengan FIFA, AFC, dan pemerintah untuk memperkuat sistem sepak bola nasional. Selain itu, ia juga mendorong program pembinaan pemain muda melalui Elite Pro Academy, meningkatkan kualitas kompetisi liga, serta memperjuangkan agar infrastruktur sepak bola Indonesia semakin maju. Semua itu tentu membutuhkan kesinambungan. Meski begitu, bukan berarti Erick kebal terhadap evaluasi. Ia mengakui bahwa masih banyak hal yang belum sempurna, terutama soal prestasi tim nasional. Ia tak menutup mata terhadap kritik publik, bahkan menilai kritik itu penting sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap sepak bola Indonesia. Tapi bagi Erick, solusi bukan dengan mengganti pemimpin di tengah jalan, melainkan memastikan program yang sedang berjalan bisa diselesaikan dengan baik hingga akhir periode. Erick Thohir juga menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi titik evaluasi besar. Jika rakyat sepak bola Indonesia masih percaya, maka silahkan proses demokrasi berjalan. Jika tidak, ia siap memberi ruang kepada figur lain untuk melanjutkan perjuangan. Baginya, jabatan hanyalah alat untuk berbuat, bukan tujuan untuk dipertahankan selamanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Erick Thohir ingin menjaga stabilitas PSSI di tengah situasi yang seringkali panas oleh perdebatan publik. Ia ingin fokus pada hasil nyata, bukan pada gonjang-ganjing politik olahraga. Dengan tetap berada di kursi ketua umum hingga 2027, ia ingin memastikan setiap fondasi yang ia bangun memiliki arah yang jelas, agar siapapun yang melanjutkan nanti bisa bekerja di atas fondasi yang kuat. Kedepan, perjalanan PSSI tentu masih panjang dan penuh tantangan. Namun sikap tegas Erick Thohir untuk menjaga keberadaannya hingga 2027
menjadi pesan bahwa ia ingin menuntaskan misi besarnya, membangun sepak bola Indonesia yang mandiri, profesional, dan berprestasi di kancah dunia. Setelah masa itu berakhir, barulah publik yang akan menilai apakah langkahnya selama ini membawa perubahan nyata atau sekadar janji yang belum tuntas. Kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Ternyata Erick Thohir ada main dengan Arab Saudi. Ini info A1 dari pundit sepak bola. Jadi ada kabar ya, Erick Thohir menyuruh Patrick Kluivert untuk tidak menampilkan pemain-pemain yang terbagus Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi. Agar apa? Agar Arab Saudi bisa mengimbangi atau bisa menang dari Indonesia. Sumpah teman-teman, aku juga terkejut mendengar berita ini. Erick Thohir harus out, gak ada lagi kata-kata yang harus dipertimbangkan untuk mempertahankan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Hal ini aja sudah terjadi, apalagi ke depannya teman-teman. Gila sumpah. Berarti ya Erick Thohir mengganti Sinteyong karena Sinteyong itu gak bisa diatur, lain dengan Patrick Kluivert yang bisa mau diatur. Gila, gimana pendapat teman-teman semua? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan ikuti channel ini. Thank you teman-temanku.